Halo teman-teman, kembali lagi sama gua, Trader Blueprint. Di video kali ini kita akan membahas kill zone trading. Nah, banyak trader berpikir semakin lama melihat chart, semakin besar peluang profit. Padahal yang lebih penting adalah trading di waktu yang tepat. Nah, di materi ini kita akan bahas apa itu kill zone, kenapa konsep ini penting, dan bagaimana memanfaatkannya untuk mencari entry dengan lebih efektif. Oke, langsung kita mulai. Lalu sebenarnya apa itu kill zone? Sederhananya, kill zone adalah waktu terbaik untuk mencari entry saat trading. Pada periode ini, likuiditas dan volatilitas pasar biasanya meningkat karena bank, institusi, dan pelaku besar mulai aktif bertransaksi. Itulah kenapa peluang munculnya setup trading yang berkualitas sering muncul di saat ini. Sebaliknya, kalau kita trading di luar kill zone, pergerakan harga seringkali lebih lambat, kurang konsisten, dan lebih banyak menghasilkan sinyal palsu. Jadi, fokus trading saat kill zone bisa membantu kita mendapatkan peluang entry yang lebih baik. Secara umum, kill zone terbagi menjadi 3, yaitu sesi Asia, London, dan New York. Asia kill zone berlangsung setiap pukul 6 sampai 9 WIB, London kill zone pukul 14 sampai 17 WIB, dan New York kill zone pukul 19 sampai 22 WIB. Perlu diingat, jam London dan New York bisa bergeser 1 jam saat Daylight Saving Time atau DST, jadi selalu sesuaikan dengan kalender waktu pasar. Dari ketiga kill zone tadi, sebenarnya ada 2 yang paling sering menjadi fokus trader, yaitu London kill zone dan New York kill zone. London kill zone itu biasanya menjadi awal pergerakan besar di pasar, volume mulai meningkat, likuiditas mulai diambil, dan sering kali terbentuk high atau low harian. Sedangkan New York kill zone memiliki volatilitas yang lebih tinggi karena terjadi overlap dengan sesi London dan sering bertepatan dengan rilis berita ekonomi yang penting. Itulah mengapa banyak trader indeks seperti US 30, US 100, dan US 500 lebih memilih trading pada sesi ini. Jadi, jika kalian ingin fokus pada peluang dengan probabilitas yang lebih baik, prioritaskan London dan New York kill zone. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kenapa Asia kill zone tidak masuk fokus utama? Sebenarnya sesi Asia tetap penting, namun dalam ICT konsep atau smart money, sesi ini lebih sering digunakan untuk membentuk range. Volatilitasnya cenderung lebih rendah dan harga sering bergerak sideways. High and low yang terbentuk pada sesi Asia juga sering menjadi target likuiditas saat London dibuka. Karena itu, di Trader Blueprint kita lebih memfokuskan analisa dan entry pada London dan New York season, di mana peluang pergerakan besar biasanya lebih sering terjadi. Nah, sekarang kita hubungkan semuanya. Sesi Asia biasanya membentuk sebuah range, yaitu batas high and low yang menjadi acuan pasar. Ketika sesi London dibuka, harga sering mengambil likuiditas di Asia, Asia high atau Asia low, lalu mulai membentuk arah pergerakan yang baru. Setelah itu, sesi New York bisa melanjutkan tren tersebut atau justru membalikan arah pergerakan tersebut tergantung kondisi pasar. Karena itulah trader profesional selalu memperhatikan high atau low sesi Asia sebelum mencari peluang entry di London atau di New York season. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kill zone? Sebelum kill zone dimulai, tentukan dulu bias dari time frame yang lebih tinggi. Setelah itu, tandai level penting seperti PDH, PDL, Asia high, Asia low, dan range POI seperti order block atau fair value gap. Saat kill zone berlangsung, jangan terburu-buru entry karena takut ketinggalan atau FOMO. Biarkan harga mengambil likuiditas terlebih dahulu, lalu tunggu konfirmasi seperti MSS atau CISD. Jika semua syarat dalam trading plan sudah terpenuhi, barulah lakukan entry dengan manajemen risiko yang disiplin. Ingat, trader yang konsisten bukan yang paling sering entry, tapi yang paling sabar nunggu setup yang terbaik. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan trader adalah trading sepanjang hari, memaksa mencari setup dan melakukan entry saat pasar sedang sepi. Hal-hal seperti inilah yang sering berujung pada over trading. Dan sebaliknya, dengan fokus pada kill zone, kita bisa mendapatkan setup yang lebih berkualitas, volatilitas dan likuiditas yang lebih tinggi, serta peluang risk reward yang lebih baik. Intinya, kill zone bukan sekedar soal jam trading, tapi tentang memilih waktu dengan probabilitas terbaik. Dengan begitu, kita bisa trading lebih disiplin, mengurangi entry yang tidak perlu, dan memanfaatkan pergerakan pasar yang didorong oleh institusi besar. Sekarang kita lihat contoh alur trading menggunakan konsep kill zone. Pertama, pada sesi Asia, harga biasanya membentuk range, yaitu Asia high dan Asia low sebagai area likuiditas. Ketika London dibuka, harga sering menyapu salah satu sisi range tersebut untuk mengambil likuiditas. Setelah itu kita menunggu konfirmasi seperti market structure atau MSS.
Jika harga kemudian melakukan retracement ke fair value gap atau area POI, disitulah kita mulai mencari peluang entry sesuai trading plan. Target profit selanjutnya bisa diarahkan ke Asia Low, Asia High, atau draw on liquidity pada liquidity berikutnya, tergantung arah pergerakan pasar. Intinya kita tidak asal entry, kita menunggu likuiditas diambil, konfirmasi muncul, lalu baru mengeksekusi trading dengan disiplin. Sebagai rangkuman, Keyzone adalah waktu terbaik untuk trading karena pada jam-jam inilah institusi besar paling aktif di pasar. Di Trader Blueprint, kita akan lebih fokus pada London Keyzone dan New York Keyzone karena kedua sesi ini memiliki peluang pergerakan yang lebih besar. Dengan memahami Keyzone, kita tidak perlu melihat chart seharian, cukup fokus pada waktu dan probabilitas terbaik agar trading menjadi lebih efisien, lebih disiplin, dan lebih konsisten. Ingat, jangan hanya mencari setup yang bagus, tapi cari juga waktu yang tepat, karena strategi terbaik sekalipun bisa kehilangan kualitas jika digunakan di luar Keyzone, guys. Nah, kalian di sini bisa cek di TradingView untuk menggunakan Keyzone, kalian bisa pakai yang namanya indikator, yaitu ICT, Keyzone, and Pivot. Nanti muncul kayak gini di TradingView kalian. Nanti kalau waktunya salah, kalian langsung bisa bener-benerin aja. Oke, ini kan bisa di pengaturan ini. Nah, kalian bisa ubah di bagian sininya. Kalian munculin warna apa segala macam. Nanti kalian ubah sendiri. Namanya ICT, Keyzone, and Pivot. Nanti muncul kayak gini di bagian Asia. Range Asia-nya Keyzone segini. Nah, ini nanti Asia High. Ada bacanya ASH, Asia High, ini Asia Low. Nah, sorry ini coret-coretan gua tadi habis trading. Nah, ini London, tadi gue trade di London High, London Low, seperti itu, guys. Ini juga habis trading tadi. Nah, New York, nanti kalian muncul kayak gini, jadi lebih mempermudah kalian buat trading. Kalian harus ubah dulu waktunya, kayak di gua itu kan gua udah make di New York. Nah, kalau kalian mau pakai di Jakarta atau di Indonesia tuh Jakarta, kalian bisa pakai WIB yang gua kasih tahu. Tapi kalau pakai New York, kalian cari sendiri kayak perbedaan jamnya, bisa kalian bisa hitung sendiri, atau ya langsung cek aja kok di Google Keyzone di New York jam berapa gitu. Di bagian kanan bawah itu di bagian UTC kalau di laptop ya, atau PC. Kalau di HP gua kurang tahu ubahnya gimana. Tapi kalau yang di HP memang bawaannya Jakarta, kalian pakai yang gua kasih tahu aja, yang WIB itu. Terima kasih sudah mengikuti materi kali ini. Semoga pembahasan tentang Keyzone bisa membantu kalian trading dengan lebih disiplin dan lebih terarah. Saya Trader Blueprint, sampai jumpa di materi berikutnya.